santri militan. Agen Travel Umroh bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqan, Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan untuk sore hari ini kita masih berbicara tentang ayat-ayat seputar pernikahan. Ayat-ayat seputar pernikahan, yaitu untuk sore hari ini adalah surat Al-Baqarah ayat 228. 228 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha. Dan wanita-wanita yang ditalak hendaknya mereka menunggu selama 3 kali haid, dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak ya untuk merujuk mereka di masa tersebut, ya, di masa 3 kali haid penantian itu. In aradu islaha, jika memang para suami itu ingin merujuk dengan niat baik, dengan niat melakukan perbaikan, islah, ya. Para suami itu selama masa 3 kali haid tadi lebih berhak untuk merujuk, yakni istri yang telah diceraikannya tadi, jika memang rujuknya itu untuk niat islah, untuk niat perbaikan. Baik, itu terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 228. Adapun makna dari ayat di atas, mari kita simak apa yang dituturkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya'murullahu ta'ala az-zawjat al-mutallaqat an yatadhirna wa yahbisna anfusahunna 'aniz zawad hatta yahidna thalatha hiyadin kamilah. Allah memerintahkan kepada para istri yang dicerai, yang ditalak, supaya mereka itu menunggu selama
3 kali haid, yaitu maksudnya mereka menahan diri untuk tidak menikah. Jadi setelah talak itu nggak langsung nikah ya. Jadi ada masa tenggang yang harus mereka jalani, yaitu 3 kali haid secara sempurna. Kenapa? Wadzalika liyatamakkana al-azwaju minan nadhari wat tafkiri fi irja'ihinna. Ya, waktu 3 kali haid itu ya diharapkan para suami itu selama kurun waktu tersebut itu bisa mikir, bisa merenung, bisa mempertimbangkan lagi, sehingga barangkali dia ingin merujuk, barangkali apa? Ingin merujuk. Ya, dikasih waktu selama 3 kali haid, dan selama waktu tersebut bisa dirujuk. Ya. Fa idza aradu dzalika lil islahi fala haqqa li ahadin fi man'ihim minhu. Ya, jika memang para suami tadi punya niatan baik untuk islah, rujuk demi untuk islah, untuk perbaikan, maka tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi dia untuk merujuk. Jadi para suami itu adalah orang yang paling berhak, ya. Makanya tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain selama masa 3 kali haid ini, tidak boleh dilamar oleh laki-laki lain. Ya, jadi mantan suaminya lah yang paling berhak terhadap dirinya. Taib. Walamma kanatil mutallaqah qad tukhfi hamlaha istijalan litakhallusi minal iddah. Bayyana ta'ala annahu la yahillu lil mutallaqati idza kana fihinna hamlun an yaktumnahu in kana ladaihinna imanun haqiqiyyun billahi wal yaumil akhir. Dan manakala seorang wanita yang ditalak itu terkadang ada yang menyembunyikan kehamilannya, ya, ada yang menyembunyikan kehamilannya dengan maksud untuk bersegera selesai, bebas dari masa iddah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini bahwasanya hal demikian itu tidaklah halal. Nah, jika memang dia itu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, jangan melakukan seperti itu. Jangan melakukan seperti itu. Ya, mereka hendaknya bersabar. Jika memang mereka hamil, ya sudah, bersabarlah menunggu sampai dia melahirkan. Ya, masa iddahnya kalau wanita itu hamil, ya, adalah sampai dia melahirkan. Nah, jadi jangan sampai ada seorang wanita yang menyembunyikan dia sebenarnya punya kandungan, punya janin di dalam rahimnya, tapi dia diam-diam, dia merahasiakan. Ya, maksudnya apa? Ya supaya cepat bisa nikah lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, dia nikah dalam keadaan masih hamil dari suaminya yang lama, ya. Nikah dengan laki-laki baru padahal masih hamil dengan suami lama, sehingga ini terjadi percampuran benih di dalam rahimnya, dan ini adalah terlarang keras, ya, di dalam syariat kita. Ya, ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan hal ini dengan keimanan terhadap Allah dan hari akhir. Yani jika memang wanita tersebut beriman benar-benar kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai menyembunyikan apa yang ada di dalam kandungannya. Ya, terus terang saja, tampakkan saja, yakni bahwasanya dia sedang hamil, sehingga tidak ada laki-laki lain yang berani untuk maju melamarnya, karena ini masih dalam masa iddah.
Ya, masih dalam masa iddah. Baik, faidah dari ayat ini. Faidah dari ayat ini, pertama para ikhwah, wujubul iddah 'alal mutallaqah, wajibnya para wanita yang ditalak untuk menjalani masa iddah. Menjalani masa iddah yaitu maksudnya adalah masa tenggang ya. Masa iddah itu adalah masa yang ditentukan oleh syariat bagi wanita yang berpisah dengan suaminya ya. Baik itu berpisahnya karena tolak ataupun berpisahnya karena kematian ya. Yang mana selama masa iddah itu mereka tidak boleh menikah lagi ya. Ya, tidak boleh menikah lagi. Nah, sebagai bentuk ta'abbudan lillah, sebagai bentuk apa? Menjalankan suatu peribadatan kepada Allah. Ini menunggunya dia itu adalah ya, dalam rangka imtithalan, menunaikan memang perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Hikmahnya atau maslahatnya atau rahasia di balik itu semuanya secara lengkap, secara detail hanya Allah yang tahu ya. Tapi sebagian hikmah atau sebagian maslahat dari syariat tersebut ya, ini kita tahu ya, diantaranya adalah untuk memberi masa tenggang kepada para suami supaya mereka bisa rujuk, karena selama masa tenggang tersebut itu boleh rujuk. Kalau sudah lewat masa tenggang nggak boleh rujuk ya, nggak boleh rujuk. Kalau mau balik lagi nikah baru, nikah lagi, nggak bisa sekedar rujuk. Nah, emangnya beda ya rujuk sama nikah lagi? Ya beda. Kalau rujuk lagi ya seorang suami berkata kepada istrinya atau mantan istrinya atau istrinya yang telah ditalaknya itu tadi, ya, roja'tuki, nah, roja'tuki dek, nah, saya rujuk kamu dek, dah gitu saja, selesai ya, jadi suami istri lagi. Kalau nikah baru ya ada akad lagi, ada ijab dan qabul lagi, ada mahar lagi ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi seperti nikah nol. Mulai dari nol lagi, ya, nikah lagi. Enggak bisa apa? Enggak bisa sekedar rujuk begitu saja. Baik. Baik, kewajiban untuk menjalani masa iddah ini dikecualikan darinya wanita yang ditalak sebelum digauli ya. Wanita dinikahi belum sampai digauli ditalak. Nah, yang seperti ini tidak ada masa iddahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan mukminat kemudian kalian mentalaknya sebelum menggaulinya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk menjalani masa iddah. Ya, surat Al-Ahzab ayat 49. Ya, seperti itu. Faedah yang kedua, anna zamanal iddah thalathu hiyadin. Bahwasanya masa tenggang itu yang harus dijalani oleh perempuan yang ditalak ya itu adalah 3 kali haid. Ya, jadinya misalnya seorang perempuan ditalak dalam keadaan suci, dan memang harusnya seperti itu, ditalak dalam keadaan suci, tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Ya, jadi ketika ditalak ini dia dalam keadaan suci ya. Ya. Terus setelah suci haid. Habis haid suci lagi. Ya, habis suci lagi untuk kedua kalinya ini haid. Haid untuk kedua kalinya, terus suci lagi. Terus haid lagi ya untuk ketiga kalinya. Nah, setelah haid yang ketiga ini berarti masa iddahnya selesai.
Apa konsekuensinya kalau masa iddahnya selesai? Suaminya tidak boleh merujuknya. Nah, tolaknya menjadi tolak bain, tolak yang benar-benar pisah. Sebelumnya apa? Belum pisah. Sebelumnya setengah pisah. Ya, selagi masih masa iddah itu belum pisah seutuhnya, ya kalau boleh dibilanglah setengah pisah. Ya, jadi perempuan itu masih dinafkahi oleh suaminya, bahkan masih tinggal serumah, ya, dan bisa dirujuk kapanpun, ya, kapan saja suami mau rujuk. Tapi kalau sudah masa tenggang ini atau masa iddah ini habis, sudah nafkah sudah tidak kewajibannya suami lagi, kemudian tempat tinggal juga sudah pisah, nah sudah hidup sendiri-sendiri, kemudian mau rujuk juga sudah tidak bisa. Ya, kalau mau balik gimana? Balik ya nikah lagi. Ya, sekali lagi nikah lagi beda sama rujuk. Kalau rujuk itu tinggal bilang rojak tuki dek, kamu saya rujuk dek, dah selesai, jadi suami istri lagi. Kalau nikah lagi ya berarti ijab qabul lagi, ada syahidnya, ada walinya, ada maharnya lagi, seperti itu. Nah, itu pun kalau wanita tadi mau dilamar, ya, dinikahi lagi. Kalau dia sudah dapat tambatan hati yang lain, ya sudah, nangis saja. Nah, nggak bisa dirujuk, nggak bisa dinikahi lagi. Ya sudah, qadarullah wa masyafa'al. Nah, memang takdirnya sudah seperti itu. Ya, jadi masa tenggang atau masa iddah yang wajib dijalani oleh para wanita itu 3 kali haid. Dikecualikan dari hal ini wanita yang hamil. Wanita yang hamil. Apa boleh mentalak wanita yang hamil? Boleh. Yang enggak boleh itu wanita yang haid atau wanita yang suci setelah digauli. Nah, kalau justru sudah jelas dia hamil itu malah boleh. Makanya ada iddahnya, ada iddah untuk wanita hamil itu pertanda bahwasanya dia boleh diceraikan, karena masa iddah itu adalah konsekuensi dari perceraian. Kalau nggak ada perceraian ya nggak ada masa iddah. Di sini Allah menetapkan masa iddah untuk wanita hamil, berarti memang ada perceraian untuk wanita yang hamil. Allah berfirman, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan wanita-wanita yang hamil masa iddahnya adalah tatkala dia melahirkan kandungannya. Nah, ini wanita yang hamil. Tadi wanita yang tidak hamil, ya, 3 kali haid. Nah, kalau wanita yang tidak haid bagaimana? Hamil juga tidak, haid juga tidak. Berapa masa tenggangnya? Ya barangkali sudah sangat tua, menopause, atau barangkali memang belum haid, atau memang tidak bisa haid, ya, ada kelainan misalnya. Maka wanita yang seperti itu menunggu masa iddah selama 3 bulan. 3 bulan Hijriah, ya, bukan 3 bulan Masehi. Dan memang segala bentuk ibadah yang dikaitkan dengan penanggalan, itu yang dimaksud adalah penanggalan Hijriah. Segala bentuk hukum yang berkaitan dengan penanggalan yang dimaksud adalah penanggalan Hijriah. Jadi wanita yang tidak hamil, haid juga tidak, ya, sudah menopause. Jadi dia menunggu selama 3 bulan, ya, Hijriah. Allah berfirman,
wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhuri wallai lam yahidn. Dan mereka para perempuan yang sudah terputus dari haid, sudah tidak haid lagi dari kalangan wanita-wanita kalian, kalau kalian ragu untuk menentukan masa iddah mereka berapa, ketahuilah bahwasanya masa iddah mereka itu adalah thalathatu ashhur, 3 bulan. Wallai lam yahidun, demikian juga wanita yang belum haid. Nah, jadi ini peraturan untuk wanita yang sudah tidak haid atau wanita yang belum haid. Ya, jadi patokan waktu yang ditetapkan oleh syariat adalah 3 bulan. Baik, faedah ketiga, anal hamil la ta'taddu bil haid. Bahwasanya wanita itu tidaklah menjalani masa iddahnya dengan haid, tapi dengan melahirkan kandungannya. Qabulu qaulil mar'ah fi wujudi hamlin fiha au nafihi. Diterimanya ucapan seorang wanita berkenaan dengan masalah ada atau tidaknya janin di dalam kandungannya. Ya, itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yakni wala yaktum nama wala yahilu lahunna ayaktum nama khalaqallahu fi arhamihin. Enggak boleh mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka, memberikan pernyataan palsu, yakni sebenarnya ada isinya, kandungannya, dia bilangnya enggak ada. Nah, itu terlarang. Nah, dan ini secara tidak langsung juga memberikan isyarat bahwasanya mereka itu ucapannya diterima, makanya nggak boleh bohong. Ya, ucapannya itu diterima. Nah, persaksiannya itu dibenarkan, persaksiannya itu dijadikan hujjah untuk sebuah, yakni untuk sebuah keterangan barangkali dibutuhkan di pengadilan, begitu ya. Jadi ucapannya itu memiliki bobot, ya, teranggap. Ya, karena teranggap itulah maka mereka tidak boleh main-main. Ya, jangan sampai berbohong. Kalau mereka ucapannya tidak teranggap, ya mungkin tidak terlalu perlu dilarang menyembunyikan, karena toh kalimatnya juga nggak dianggap. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jangan sampai mereka menyembunyikan keterangan tentang janin yang ada di dalam perut mereka. Nah, berarti ucapan mereka itu teranggap di sebuah pengadilan atau di sebuah kondisi-kondisi yang memang diperlukan. Tahrimu ikhfa'i al-haml in kana fiha. Ini haramnya menyembunyikan kehamilan. Tahrimu ilqa'i al-mutallaqah hamlaha istijalan lin qida'il iddah. Tahrimu ilqa'i al-mutallaqah hamlaha istijalan lin qida'il iddah. Kalau menyembunyikan saja tidak boleh, maka demikian juga mematikannya, mematikannya, menggugurkannya, ya. Jadi tadi itu ayat tadi berbicara tentang menyembunyikan kehamilan, yang biasanya itu terjadi karena pengen segera nikah lagi. Itu saja nggak boleh menyembunyikan itu, apalagi menggugurkannya, lebih tidak boleh lagi. Ya, intinya mereka disuruh untuk sabar, ya, walaupun sampai 9 bulan misalnya, nunggunya itu sampai 9 bulan, ya sabar, tunggu 9 bulan. Lagi pula itu juga ada hikmahnya kok. Hikmahnya apa? Ya, masa yang diberikan oleh Allah untuk suaminya juga semakin panjang. Ya, kalau misalnya dia ditalak itu di awal-awal kehamilan, berarti kan 9 bulan.
9 bulan dia menunggu. 9 bulan dia menunggu. Nah, berarti masa yang digunakan untuk suami menunggu ini juga lama. Jadi kesempatan suami untuk merujuknya lagi ini juga panjang. Kan malah bagus ya. Siapa tahu suaminya benar-benar balik. Ini kalau seandainya wanita itu haid kan 3 kali haid. Nah, haid keempat itu sudah nggak bisa rujuk. Tapi kalau wanita itu hamil bulan kelima misalnya, bulan ke-6, bulan ke-7 itu masih bisa dirujuk. Nah, enaknya di situ, bagusnya di situ. Maka jalani saja, sabar atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat Allah sudah banyak, karunia Allah sudah banyak, tercurah banyak sekali kepada kita. Masa kita sabar terhadap hukumnya kok nggak bisa? Ya. Annalahu muraja'atuha annali zauj muraja'ata zaujatihi al-mutallaqah madamat fil iddah. Nah, bagi suami boleh untuk merujuk istrinya selagi istrinya masih berada di masa iddah. Dikecualikan dari hal ini apabila talaknya itu adalah talak 3. Artinya sudah ketiga kalinya jatuh. Itu sudah nggak bisa dirujuk meskipun masih di masa iddah. Meskipun masih di masa iddah, tapi ini talak yang sudah ketiga kalinya, ya maka ini tidak bisa dirujuk. Nah, bahkan dinikahi lagi pun nggak bisa. Dirujuk nggak bisa. Ya, dinikahi lagi juga nggak bisa. Terus gimana caranya? Caranya wanita tersebut nikah dengan laki-laki lain dulu dan digauli oleh laki-laki lain tersebut. Kemudian laki-laki lain itu meninggal atau menceraikannya, ya, baru boleh balik ke suami yang lama tadi. Loh, kalau nanti nggak bisa terpenuhi syarat seperti itu bagaimana? Ya nggak bisa balik. Nah, barangkali dia sudah ditalak ketiga kalinya terus dapat suami baru, terus suami barunya ini ternyata baik dan rumah tangganya dengan dia langgeng, ya ditunggu matinya nggak mati-mati, malah yang nunggu mati duluan, ya wes. Bukan rezekinya, ya bukan takdirnya. Baik, berikutnya annalahu muraja'atuha sawa'un radiyat bidzalika hiya wa auliya'uha amla. Hak rujuk yang ada pada suami ini adalah hak yang sangat kuat. Nah, artinya ketika dia merujuk, ya sudah merujuk, sah, walaupun yang dirujuk nggak mau. Nah, yang dirujuk nggak mau, atau walinya juga nggak mau, walinya perempuan ini nggak mau, rujuknya sah, karena memang ini haknya laki-laki. Ini ibarat kata laki-laki ini kan menjatuhkan tolak, dan memang dia yang berhak menjatuhkan tolak. Nah, rujuk ini adalah ya semacam meralat apa yang sudah dijatuhkan, gitu aja. Sebagaimana tolak itu sah seandainya istri nggak mau. Laki-laki berkata, "Dek, kamu saya talak." Terus si perempuan tadi mengatakan, "Gak gelem mas, aku mau. Aku sih pengen urip karo sampean." Nah, sah. Nah, walaupun si istri itu nggak mau, tetap saja sah. Nah, itu tolak. Nah, rujuk sama. Jadi kalau suami mengatakan rojak tuh dek, saya rujuk kamu dek, ya sudah sah. Walaupun istri tadi mengatakan mau aku mas gak sudi, nah tetap sah. Loh kok gitu? Ya iya, itu kan memang meralat tolak, ya ibarat kata seperti itu. Tolak yang sudah pernah dijatuhkan itu diralat, dirujuk, ya sah saja. Nah, walaupun istri enggak
nggak terima. Nah kalau memang istri benar-benar nggak terima, sudah nggak pengen lagi kembali sama suaminya, gimana? Ya dia punya hak lain lagi, namanya khulu. Dia punya hak juga untuk berpisah dengan suaminya, namanya khulu. Ya demikian. Tapi yang jelas rujuk ini haknya suami, sebagaimana tolak juga haknya suami, yakni suami menjatuhkan talak, istri nggak ridho tetap sah, maka demikian juga suami merujuk, istri tidak ridho, ya tetap sah. Anahu la yamliku haqqal murajaah illa idza kana yuridul islah. Suami kehilangan haknya untuk merujuk istrinya jika memang dia itu rujuk bukan untuk perbaikan. Ya, rujuknya itu niatnya nggak benar. Niatnya untuk menyakiti seorang perempuan, ya, niatnya untuk mendolimi mantan istrinya tadi, ya, dan seterusnya. Maka ini, ya, walaupun tadi dikatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biradihinna, ya, tetap nggak bisa. Ya, ini dia tetap tidak berhak. Nah, tadi suami berhak merujuk itu kalau in aradu islaha, menginginkan kebaikan. Kalau ini tidak menginginkan kebaikan, ya nggak boleh, dia tidak lebih berhak. Tahrimu khidbatil mu'taddah li'annahu i'tidaun ala haqqi zaujiha, nggak boleh menkhidbah wanita yang ditalak selagi masih berada di masa iddah. Jadi dia itu masih haknya suaminya. Ya, laki-laki lain, ya, jangan nujah-nujah laki-laki lain, jangan menerjang, ya, jangan menerjang hak, yakni suami lama, ya, laki-laki lain jangan menerjang hak suami yang telah menjatuhkan talak ini. Selagi masa iddah, maka suami boleh merujuknya, dan di saat itu tidak ada laki-laki yang boleh melamarnya. Ya, sekali lagi, ya, ini belum hangus, ya, hubungan suami istri, ikatan pernikahan itu dengan talak sekali itu tadi, dan masih berada di dalam masa iddah, itu belum hangus. Ya, sama kurang lebih seperti kartu HP kita, ya. Kalau apa namanya misalnya sudah habis pulsanya, itu kan nggak langsung hangus, ada masa tenggangnya. Nah, perempuan juga seperti itu. Kalau sudah ditalak sama suaminya, itu nggak langsung hangus, nggak langsung menjadi wanita asing, ya, dia masih ada ikatan dengan suaminya tersebut, dan suaminya kapan saja merujuknya bisa, dan laki-laki lain nggak boleh melamarnya. Nanti kalau sudah selesai masa iddahnya, ada laki-laki lain mau melamarkan, monggo. Ada laki-laki lain mau melamar, monggo, boleh saja. Itsbatul yaumil akhir, penekanan tentang adanya hari akhir. Nah, dan bahwasanya hari akhir, iman kepada hari akhir itu memiliki efek yang kuat, pengaruh yang besar terhadap amal seseorang. Perhatikan ayat tadi. Tidak halal wala yaktumna wala yahilu lahunna ayaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Ya. Dan tidak halal bagi wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim mereka jika memang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini menunjukkan bahwasanya iman kepada hari akhir itu adalah asas, ya, asas. Ya, wanita, yakni tidak menyembunyikan janin yang ada di dalam kandungannya, itu karena dia takut kepada hari akhir, takut kepada Allah, takut siksa Allah di hari akhir nanti. Orang menjauhi
minuman keras, ya karena juga takut karena hari akhir. Orang tidak korupsi, ya karena takut azab yang berat, hari yang berat. Nah, yauman thaqila, pada hari akhir. Orang tidak bermaksiat, padahal nggak ada yang melihat, nggak ada yang mengawasi dia. Nah, dia di tempat sendirian, di ruang sendirian, nggak ada siapa-siapa, tapi dia tidak bermaksiat, ya karena dia tahu bahwasanya Allah mengetahui dan nanti Allah akan membalas dia atas apa yang dia perbuat di hari akhir. Jadi hari akhir itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam semua sisi-sisi kehidupan manusia. Annal iman billahi wal yaumil akhir sababun lil istiqomah. Iman kepada Allah dan hari akhir itu sebab istiqomah. Ya, maka seorang itu perlu ya memiliki pengetahuan yang kuat dan juga keimanan yang mantap terhadap Allah, nah, dan juga terhadap hari akhir. Ma'rifah, yakin, ya, iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Betapa banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, ini iman kepada Allah ini digandengkan dengan iman kepada hari akhir. Laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat maupun hadis yang menggandengkan dua hal ini, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan iman bil yaumil akhir di dalam agama kita. Mudah-mudahan kita memperbanyak zikrullah dan juga zikru yaumil akhir, banyak-banyak mengingat Allah serta banyak-banyak mengingat kehidupan setelah kematian nanti. Dan semoga Allah memberikan kehidupan yang baik ya kepada kita semuanya di kehidupan setelah kematian nanti. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah menyabdakan, yaqulul abdu mali mali. Seorang hamba mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama lahu min malihi thalath. Padahal yang menjadi bagiannya dari hartanya adalah 3 hal saja. Yang pertama, ma'akala fa'afna, sesuatu yang dia makan kemudian dia habiskan. Kemudian yang kedua, ma'labisa fa'abla, yang dia pakai kemudian akhirnya rusak. Kemudian yang ketiga, ma'a'ta faktana, yang ketiga adalah yang dia kasihkan, dia infakkan, dia berikan kepada orang lain sebagai bentuk sedekah, bentuk hibah, dan itulah yang tersimpan untuknya. Adapun yang lainnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa dhahibun wa tarikuhu linnas, maka harta tersebut akan pergi, akan hilang, dan dia akan meninggalkannya untuk manusia. Bagi yang ingin menyimpan hartanya untuk akhiratnya,
maka banyaklah bersedekah, banyaklah berwakaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Para jemaah sekalian rahimanah rahimakumullah, sekarang saya berada di depan Masjid Jami' Al-Furqan. Saat ini kita berada di kawasan yang luas sekitar 7.000-an meter dan tanpa paving. Kawasan ini biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial, sholat Idul Adha, atau kegiatan-kegiatan lain yang sangat bermanfaat dan mendatangkan pahala yang besar. Pondok atau Masjid Jami' Al-Furqan menginginkan agar lebih kondusif tempat ini, ingin dipaving sehingga nantinya orang-orang bisa menggunakan tempat ini dengan lebih nyaman. Hendaknya kita berusaha untuk membantu, dan insya Allah ini akan menjadi wakaf yang benar-benar mendatangkan pahala yang agung. Ketika dipaving akan membutuhkan dana sekitar 900-an juta. Kita menunggu partisipasi dari jamaah sekalian, dari kaum muslimin dan kaum muslimat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, man amila salihan falinafsi. Siapapun yang melakukan amalan saleh, maka manfaat baiknya sebenarnya untuk dirinya sendiri. Kita bersedekah untuk paving tempat ini, maka sebenarnya manfaatnya untuk diri kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Di dunia yang akan dilapangkan hartanya adalah yang berinfak, yang berwakaf. Di akhirat yang mendapatkan pahalanya juga orang yang berinfak, orang yang berwakaf. Demikian, mudah-mudahan ini segera terwujud dengan mudah dari bantuan para jamaah sekalian, bantuan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.